Kabupaten Serang. Nah, di sini kita perkenalan dulu ya dari Bapak Gufur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Gufur, Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Serang, Koordinator Komisi 1 DPRD Kabupaten Serang. Saya dari Serang, tinggalnya di Serang. Saya kebetulan Wakil Ketua, dan selamat datang adik-adik mahasiswa dari Fakultas Hukum UNIBA. Sukses selalu, sehat selalu, jaga alma mater. Semoga di depan nanti cita-citanya ada yang menjadi jaksa, hakim, pengacara, pengusaha, selalu berjuang untuk kepentingan masyarakat. Amin. Terima kasih Bapak Gofur. Nah, sekarang kita kenalan sama mahasiswa dan mahasiswi cantik dan ganteng ini ya, teman-teman. Oke. Ya udah. Syup. Gini, atas 1, 2, 3. Syup, Bapak. Saya akan menanyakan pertanyaan pertama ya. Tadi Bapak sudah menjelaskan kalau Bapak itu berada di Komisi 1. Lebih ke Komisi 1 Ya, kan, sebagai pengawas Komisi ex 1. officio sebenarnya, kemana aja. Oh, oke. Tapi lebih terfokusnya Komisi Ya, 1. Komisi 1. Untuk Komisi 1 sendiri itu urusan sama ruang lingkup apa aja yang Bapak awasi? Pertama, saya jelaskan dulu dari awal ya. Jadi di DPRD itu, di DPR itu ada AKD, alat kelengkapan DPRD. Yaitu pertama komisi itu tadi bidangnya, kalau Komisi 1 yaitu terkait dengan perda, peraturan, dan pengawasan. Nah, salah satunya hukum ya. Yaitu kan berarti kan dengan peraturan daerah ya kan. Nah, salah satu mitra Komisi 1 itulah Satpol PP. Satpol itu berarti kan dia yang menjalankan ataupun yang melaksanakan peraturan daerah ya kan, yang mengawasi, yang melaksanakan. Nah, setelah Satpol PP yaitu Bapeda, Badan ini daerah. Setelah Bapeda yaitu berkaitan dengan pengawasannya, yaitu dari Satpol PP perizinan. Nah, perizinan di perusahaan-perusahaan. Nah, ini perizinan sekarang kan peraturan perundang-undangannya kan sekarang ada di pusat semua. Nah, di perizinan ini yaitu hanya tata kelola daerah ataupun kotanya saja. Jadi Bapak juga menyusun perda-perda gitu? Ya, salah satunya komisi itu yang mengusulkan ya, Komisi 1 itu. Ya. Oke teman-teman, nah sekarang kita lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Nah, di sini saya izin bertanya lagi ya Pak. Ya. Nah, dari perspektif Komisi 1, bagaimana alur atau tahapan proses pembentukan peraturan daerah mulai inisiasi pembahasan di Komisi 1 hingga pengesahan? Sejauh mana Komisi 1 terlibat aktif dalam proses legislasi tersebut? Prosesnya pertama ketika ada persoalan di masyarakat, yaitu usulan dari bawah. Nah, seumpama kayak kemarin terkait dengan RT RW. Nah, masyarakat mengusulkan nanti ditampung dari Komisi 1, nanti dikirim ke Bapemperda. Bapemperda lalu menyampaikan di sidang paripurna. Setelah menyampaikan sidang paripurna, fraksi menyampaikan kader-kadernya untuk dikirim sebagai pansus, anggota pansus ataupun pimpinan pansus untuk membahas peraturan tersebut. Nah, pembahasan komisi hingga pengesahan itu lanjut ya berarti dari awal Iya. pengesahan legislasi
sampai terlibat aktif dalam proses legislasi tersebut. Tadi Bapak Nanti dibahas di pansus. di pansus. Jadi itu udah ngeklop semua, ngebahas gitu dari setelah di awal. pansus, panitia khusus dibahas. Nah, apa kekurangannya, apa kelebihannya, terus mendapatkan masukan dari masyarakat RDP, ya kan? Setelah RDP baru disahkan, dikirim dulu ke provinsi ke Mendagri, baru turun lagi ke DPRD. Apakah ini sesuai nggak dengan peraturan di atasnya? Perda itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, nggak boleh. Nah, sumpah walaupun itu bagus, tapi tidak sesuai dengan perundang-undangan di atasnya, maka itu batal. Karena ada aturannya semua. Ya. Kalau memang menentang nggak bisa, walaupun emang betul. Ya, berarti pansus itu tidak bisa. Dia melebihi kewenangan undang-undang di atas. Ya. Sangat amat hebat ya peraturan di Indonesia ini, apa harus benar-benar nggak boleh. Dan itu pun tahapannya dari DPRD dia dikirim ke gubernur. Nah, dari gubernur dibahas di bidang hukumnya gubernur, dari gubernur dikirim ke Mendagri dikirim lagi ke gubernur. Oh, baik Pak. Tahapannya begitu. Tahapannya udah ada hierarkinya. Ada hierarkinya gitu. Terima kasih. Pak, di pertanyaan selanjutnya. Ya. Selama Bapak menjabat sebagai koordinator Komisi 1, ya, sudah berapa perda yang berhasil dihasilkan atau diinisiasi oleh Komisi 1? Komisi 1 pertama terkait dengan tahun ini, 3 tahun ini, pertama yaitu kekerasan dalam rumah tangga, perda itu. Yang kedua RT RW, yang ketiga kebersihan. Itu. Jadi 3 perda yang disahkan oleh Komisi 1. Ada perda yang belum sampai ke kita baru proses di provinsi. Dari perda-perda tersebut, mana yang Bapak anggap paling strategis dan berdampak bagi masyarakat? Jelas yaitu perda KDRT ya, sama bukan KDRT, perlindungan dari perda perlindungan dan perda kebersihan. Sebagai contoh, kalau misalkan yang perlindungan itu seperti apa ya Pak? Perlindungan ini pertama memberikan penyuluhan terhadap masyarakat bahwasanya sekarang tidak bisa semena-mena terhadap anak, istri, ya kan, kekerasan ya bisa, ya. Kenapa? Yaitu efeknya yaitu pidana kurungan. Untuk pertanyaan yang kelima, yaitu bagaimana mekanisme sosialisasi PTN selama ini diterapkan, khususnya dalam menjangkau masyarakat provinsi secara luas. Apakah ada pendekatan khusus yang dilakukan Komisi 1 mengingat karakteristik masyarakat yang beragam dari kelurahan hingga pedesaan? Jadi yang berkaitan dengan perda itu adalah Bapemda ya, dan peraturan daerah. Nah, mereka mensosialisasikan lewat Diskominfo. Nah, setiap yang muncul di perda yang baru, maka Diskominfo akan mengupload secara keseluruhan di media sosial. Nah, ditambah setiap kecamatan dan anggota dewan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tentunya lewat mana? Lewat reses dan sosialisasi perda. Pasti akan tercakup kepada masyarakat Kabupaten Serang ya, bukan Provinsi Banten, karena ini tingkatnya Kabupaten Serang. Pertanyaan yang keenam, Pak. Ya. Dalam pelaksanaan sosialisasi perda di lapangan, kendala apa yang paling sering Bapak temui dari sisi lapangan, sumber daya manusia, maupun respon masyarakat? Ya, saat ini kan
yang namanya perda ini kan untuk kepentingan masyarakat. Kadang ya masyarakat responnya memang ada yang positif, ada yang kurang memahami dan kurang ini harus kita tingkatkan sebenarnya dari Pemda juga. Maka sosialisasi ini tidak hanya di reses tapi di sosialisasi perda. Ya. Nah, kita karena efisiensi sosialisasi dari kita mensosialisasikan ini lewat seluruh komponen Pemda. Nggak ada kendala. Yang ada, insya Allah kita tetap berjalan untuk mensosialisasi perda kita. Udah. Konkret apa yang Langkah konkret. ya, langkah konkret apa yang sudah atau akan dilakukan Komisi 3 untuk Komisi 1 untuk mengatasi hambatan? Kalau langkah konkret, kami melakukan langkah konkret setiap perda yang sudah disahkan, maka kita berjalan secara baik dan secara konkret terkait dengan kepentingan masyarakat Kabupaten. Oke, selanjutnya pertanyaan ke-7 ya. Iya. Apa yang mendorong Bapak terjun ke dunia legislatif dan bagaimana perjalanan sampai ke koordinator komisi? Ya, dari awal saya sampaikan bahwa saya ini berakar dari aktivis. Ketika melihat penderitaan masyarakat jalan di sekitar ini, dulu ini belum diaspal, belum di beton ya. Nah, untuk menyampaikan aspirasi itu lewat kekuasaan, lewat politik, maka saya terjun lewat legislatif di 2014. Alhamdulillah, saya jadi 2014 sampai 2019. Gitu. Motivasinya adalah untuk kepentingan masyarakat, untuk menegakkan keadilan yang merata. Gitu. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya. Mbak siapa? Siapa? Mbak Ina. Ya. Pertanyaannya itu, apa perbedaan peran seorang koordinator komisi dibandingkan anggota biasa? Kalau koordinator itu dia jabatannya wakil ketua DPRD. Wakil ketua DPRD itu dia pimpinan. Pimpinan itu ada 4 ketua DPRD dari Golkar, wakil ketua 1 yaitu dari Gerindra, wakil ketua 3 dari PKS, wakil ketiga 4 saya. Nah, bedanya anggota biasa dia di bawah komisi, ketua komisi dan sekretaris wakil komisi. Nah, kalau saya di bawah ketua DPRD langsung, tidak ada, jadi pimpinan saya. Nah, bedanya ya kewenangannya tertentu. Dia mempunyai kewenangan, dia mengkoordinir komisi secara ex officio, dia pimpinan badan anggaran. Nah, ya bedanya itu. Baik Bapak, selanjutnya apa tanggung jawab utama yang Bapak emban dalam posisi ini? Tanggung jawabnya saya mengkoordinatori Komisi 1. Ini sesuai enggak dengan rel kinerja Komisi 1. Itu tanggung jawab. Yang kedua, memberikan advice kepada semua anggota DPRD. Baik di Komisi 1 maupun di Komisi 2, Komisi 3, Komisi 4. Gitu. Tanggung jawab di DPRD-nya. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Itu aja pertanyaannya. Tantangan mensosialisasikan isi perda kepada masyarakat, kira-kira apa ya? Tantangannya? Iya. Tantangannya ya ada keterbatasan karena saat ini eranya efisiensi ya. DPRD juga dia dibatasi hari Jumat dia tidak bisa. Nah, Senin, Selasa dia melakukan kerja lain, maka di hari yang bisa hanya Rabu, Kamis. Nah itu hanya ada keterbatasan tantangannya. Yang kedua tantangannya memberikan pemahaman kepada masyarakat, ya semua langsung paham. Nah hanya itu tantangannya, bahwasanya perda ini harus dipahami oleh masyarakat Kabupaten Serang, baik dia yang muda maupun yang tua. Itu aja. Ya. Ada lagi? Itu aja.
Halo guys, ini BTS kan gimana? Boleh. Kita mau turun.